Halo sahabat Teto Mega, kalau di video-video sebelumnya kita sering banget nih ngomongin tentang berbagai masalah-masalah emotional trap yang ada dalam diri kita, problem-problem yang kok kita nggak pernah tahu tapi mensabotase diri kita. Nah, di beberapa video saya sudah memberikan beberapa tips yang mungkin bisa membantu kamu untuk mengatasinya. Tetapi saya selalu ngomong, kalau sampai problem ini terus berlanjut, mengganggu, dan ternyata kamu nggak bisa melakukan terapi sendiri, kita memerlukan yang namanya professional therapist, professional healer, seseorang yang benar-benar bisa membantu kamu. Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! So hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, kakak senior saya juga, seorang hipnoterapis yang juga kebetulan adalah dokter estetik dan anti aging ya kak ya? Iya, betul. Oke, Dokter Liza Erika Bonora. Oke, so Dokter Liza Erika Bonora ini sudah berpraktek lama sebagai dokter estetik dan anti aging di klinik GC ya dan klinik Ampera, dan juga seorang ahli akupunktur. Nah, tapi kak, kalau misalnya udah dokter estetik akupunktur, kenapa sih masih tertarik sama yang namanya hipnoterapis? Ya, karena ternyata kita itu perlu banyak ilmu untuk bisa menutupi kekurangan dari bidang-bidang tertentu. Oh, jadi ada wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau dengan medis. Jadi contohnya misalnya, kalau misalnya permasalahannya adalah psikologis, kita tidak bisa memberikan obat medis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Iya, saya suka tuh. Saya nggak suka kalau dokter yang maksudnya main dikit-dikit buka resep, Kayak maksudnya, tubuh kita jadi bahan percobaan obat-obatan kimia gitu ya kayak. Oke, so, nah hari ini kebetulan nih karena Dokter Erik itu ahli di bidang estetik, juga di hipnoterapis, kita mau ngebahas hubungannya nih kak. Pernah nggak sih dapat kasus di mana dia udah, maksudnya kita ngeliatnya udah cakep nih gitu ya, tapi kok ternyata dia merasa dirinya tuh gue nggak cakep, gue nggak cukup. Pernah nggak sih kak ngalamin yang gitu, dan gimana cara ngatasinnya? Ya, selalu ada pasien-pasien yang merasa tidak puas dengan dirinya sendiri gitu. Nggak puas ya? Yang dia perhatikan kemungkinan itu adalah ketidakpuasan terhadap tampilan eksternal. Yes. Ya, tapi sebenarnya permasalahan utamanya adalah justru di internalnya, di dalam citra dirinya ya. Ya betul, gitu loh. Jadi kebetulan saya punya satu pasien ya, yang sudah melakukan beberapa kali operasi plastik. Plastik? Benar-benar operasi plastik. Jadi kita bukan hanya sekedar ngomong tentang botox, kita bukan hanya sekedar ngomong filler atau tarik benang, tapi ini benar-benar sudah dibuka gitu ya. Terus udah gitu sudah dilakukan operasi surgery bedah plastik gitu ya. Tapi hasilnya tidak memadai buat dia. Tidak sesuai seperti yang dia inginkan. Di mata kita udah bagus gitu? Di mata kita bagus. Jadi contohnya yang paling sering ya saya jadikan contoh adalah seorang klien saya yang tadinya anggaplah dia tidak punya payudara yang cukup besar, payudaranya kecil. Flat chest atau hanya small chest? Ya, pokoknya small chest lah ya gitulah ya. Pokoknya istilahnya kalau pakai baju nggak ada yang tampilan yang kelihatan. Itu udah flat chest dong. Ya, gitu. Oke. Kemudian dia melakukan operasi. Setelah melakukan operasi, jadi bagus gitu. Ini adalah sesuatu yang semua orang bisa menilai dan bisa melihat. Wow, gitu ini udah bagus banget di bodinya gitu ya. Ya betul. Kalau pakai kemeja pun sudah mulai ada, kelihatan. Sudah berbody, sudah bagus. Kelihatan gitu loh. Tapi buat dia is not enough. Never gitu enough. loh. Jadi nggak ada self love-nya dia, jadi seperti benci sama dirinya sendiri ya? Iya betul, dan bahkan malah bilangnya, kok saya nggak nyaman ya, saya mau balikin lagi deh yang ke dulu. Oh gitu? Gitu loh. Jadi mau dibalikin ke yang dulu? Iya betul. Jadi this is shocking for me. Jadi bukan karena pengen nambah size-nya kurang besar, no gitu loh. Tapi karena dia pengen, oh kayaknya ternyata saya jauh lebih nyaman dengan yang dulu. Kita kan jadi ya, waduh dibalikin seperti yang dulu. Gimana caranya? Prosesnya tidak semudah itu gitu loh. Emang tinggal pasang bongkar pasang. Ya jadi ada kasus-kasus yang seperti ini ada gitu loh. Kemudian ada juga yang
pada saat pemeriksaan pertama dia bilang, oh saya hanya perlu menambah hidung. Yang lain-lain di muka saya sudah perfect. Saya tidak mau Nose job, melakukan iya. apa-apa. Saya hanya mau nose job aja. Tapi setelah dilakukan nose job, kemudian nanti kayaknya setelah dilakukan nose job, pipi saya jadi kurang tinggi ya. Jadi saya kayaknya perlu ditambah pipi. Setelah pipinya kurang tinggi, kok kayaknya mata saya jadi sipit ya. Kayaknya mesti saya lakukan tindakan lain gitu So it's loh. never Jadi, enough, selalu ada lagi gitu ya. betul, betul. Bahkan Gitu. tanpa dokter nasehatin, dia terus kepingin nambah gitu ya. Gini, biasanya pada beberapa kasus kita selalu melakukan analisa kejiwaan, gitu loh. Apakah ini benar-benar keinginan pasien, ataukah ini dia mengikuti tren, gitu loh, ataukah ini karena disuruh oleh orang lain, karena suatu peristiwa tertentu di belakangnya, gitu loh. Jadi disuruh di sini maksudnya bisa jadi Dorongan permasalah ini dari adalah dia. karena terkait dengan orang lain yang berada di sekitarnya dia. Misalnya mungkin, kok lu dada lu kecil banget sih, gue jadi gak suka malu. Atau mungkin dikhianati hanya gara-gara dada kecil misalnya gitu ya. Betul. Jadi saya pernah punya klien seperti ini. Jadi si pasien ini minta size payudaranya diperbesar, Oke. gitu loh. Maaf kalau saya ngomongnya agak gimana ya, Vulgar. agak vulgar ya, Oh, kan, gitu loh. kenapa? Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata si pasien ini dia punya flat chest, jadi dadanya seperti pria, yang payudaranya tuh hampir nggak ada, Iya. gitu. Nah, saya tanya gitu loh, ini ibu kenal dengan suami sejak kapan? Ternyata sejak SMP, Oke. gitu loh. Dia sudah pacaran sejak usia 13 tahun. Kapan menikah? Menikah pada umur 19 tahun setelah dia Selesai SMA. Pacarannya dengan cowok yang satu ini, iya, dengan pria yang sama terus-menerus, Dok, katanya. Saya nggak pernah punya pacar lain. Oke. Kemudian sekarang menikah berapa tahun? Ternyata sudah menikah 30 tahun. Oke. Jadi usianya sudah hampir 40 50, tahun lah. iya. 40, 50 kan dong. dari 19 ke 30 ditambah 49. 49. Oh iya ya, sorry, saya yang salah itu. Iya. Jadi usianya sudah hampir 50 tahun. Terus udah gitu dia bilang gini, saya sekarang mau payudara saya Operasi. lebih besar. Terus sudah punya anak 2. Terus saya tanya, kenapa gitu? Karena suami saya bilang dia sebenarnya jijik lihat saya. Oh my god. Dia sebenarnya After itu 30 years. saya itu katanya tidak punya payudara, nggak punya dada, dan dia merasa kok kayak seperti mengasihi seorang pria. Dia bilang gitu. Ya, bukan seperti mengasihi seorang wanita. Terus saya bilang gini, loh, kan sudah pacaran sebegitu Iya. lama, dan pada waktu masa puber pacaran, dia akan melihat kan teman-teman Perkembangannya, wanitanya yang lain bodinya oke-oke. Kok dia jatuh cintanya sama ibu? Iya. Gitu loh. Berarti dia sudah pada saat itu dia sudah memilih. Udah ngerti dong. Ya, sudah memilih dan sudah mengerti. Kemudian dia punya waktu panjang untuk berganti wanita, 6 years. Iya, Ke betul. 13 ke Sebelum 19. menikah dia punya waktu panjang untuk memutuskan hubungan ini dan berganti pacar seperti yang dia mau gitu Iya. loh. Tapi kan ternyata tidak terjadi. Kemudian setelah itu menikah. Menikah dia punya waktu 30 30 tahun tahun untuk mengeluarkan alasan bahwa saya nggak punya sex appeal terhadap dirimu. Saya nggak merasa dirimu tidak sesuai dengan yang saya mau, Iya, gitu kan. that's hurt. Ya, betul, gitu loh. Apa yang terjadi dalam 30 tahun ini kok sekarang tiba-tiba Iya. gitu loh, dia mengungkapkan hal tersebut gitu loh. Terus dia si istrinya kita lakukan evaluasi kejiwaan, tapi terus udah gitu istrinya bilang, "Saya tahu ini bukan karena keinginan saya. Saya tahu bahwa saya pasti malu punya body yang tiba-tiba berubah seperti itu. Orang juga akan berpikir bahwa udah punya 2 anak, baru sekarang memperbaiki bentuk Iya. body, mau dikata apa sama teman-teman," dia bilang gitu. "Tapi will do it for him," dia bilang gitu. Udah, kita lakukan operasinya gitu loh. Jadi waktu itu saya rujuk dia ke teman saya yang bedah plastik, kemudian dilakukan implan gitu loh. Setelah dilakukan implan dia
kembali datang ke saya 4 bulan kemudian. Oke. Saya pikir dia nggak puas dengan hasil operasinya, jadi saya udah mulai, waduh, siap-siap nih, jangan-jangan dia komplain karena hasil operasinya nggak sebagus yang dia inginkan, tidak serapi yang dia inginkan jahitannya atau bagaimana gitu. Ternyata begitu dia duduk di depan saya, dia nangis. Oke. Boleh nggak, dia bilang gitu. Kalau sekarang saya menyesal, dia bilang gitu. Menyesal kenapa gitu? Menyesal karena implannya, karena tindakannya? Bukan. Saya menyesal tidak mengikuti apa yang dokter katakan waktu itu, karena ternyata sekarang suaminya menikah dengan orang lain yang flat chest. Ya ampun, my God. Jadi ini hanya sebagai alasan untuk lepas. Ya betul gitu. Jadi sebenarnya ya kita sudah melakukan prosedur nih. Salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan kejiwaan gitu loh. Jadi kita minta pengantar dari psikiater gitu ya. Benar nggak sih ini atas kemauan sendiri atau ini atas dorongan orang lain? Dan beliau sudah mengakui sendiri bahwa ini bukan keinginan saya sendiri gitu loh. Tapi she do it with love gitu loh. Karena dia merasa bahwa dia mencintai suaminya, jadi I'll do it everything gitu loh. Oh my God. Tapi ternyata at the end ya seperti itu. Apakah setelah itu dokter maksudnya membantu dia dengan maksudnya proses hipnoterapisnya atau gimana gitu? Oh ya, kalau setelah itu saya masukin dia ke dalam sesi terapi mulai dari pemaafan tentang peristiwa tersebut gitu loh. Kemudian pemaafan kepada suaminya. Terus udah gitu bagaimana dia mulai belajar lagi mencintai diri dia. Self love self love, menerima apa dia adanya, apa adanya. Tapi apa adanya yang Yang sekarang, sekarang. bukan yang dulu. Betul. Gitu loh. Gitu. Wah, luar biasa banget, gila, keren banget. Oh my God, jadi banyak banget hal-hal yang kejiwaan itu yang sebenarnya muncul di luar tapi nggak kelihatan ya dok ya? Iya betul. Termasuk maksudnya nggak percaya diri seperti ini, atau bahkan orang yang udah dioperasi balik lagi, karena maksudnya ya intinya bukan di luar, tapi intinya apa yang ada di dalam, benar ya dok ya? Oke, menarik banget. Cerita dari dokter, masih banyak banget cerita-ceritanya ya dok ya, jadi this is only one of it. So bagi kalian mungkin yang ngeling banget, yang maksudnya connect banget nih gue, kalau memang ada hal-hal yang kalian nggak bisa tangani sendiri, ada bagusnya kalian cari profesional supaya kalian nggak merasa sendirian, dan setiap masalah itu selalu ada jalan keluarnya kok, bener ya dok betul. ya. Jadi maksudnya even though maksudnya kelihatannya gue udah mentok gitu, tapi selalu ada jalan keluarnya. Buat kalian yang tertarik untuk dikonsultasi langsung dengan Dr. Erik, kalian bisa hubungin ke www.thetaomegahealing.com. Di situ ada profil Dr. Erik juga. Nanti ada di deskripsi di bawah ini. Thank you Dr. Erik udah datang dan bincang-bincang sama kita. Nanti kita bakal banyak lagi ngundang Dr. Erik untuk cerita banyak banget nih dok. Kayaknya gue mesti kilik-kilik tuh banyak cerita nih. Boleh. Oke ya pasti ya dok ya. Silakan buat kalian yang kepingin nanya sama Dr. Erik atau kepingin nanya sama kita, terutama lebih kepada tentang bagaimana sih hubungannya dengan kejiwaan gitu ya. Silakan komen di bawah ini dan kita mungkin bisa bahas di video-video selanjutnya. Saya dengan Angelica Ariel Savio dan saya Erika Bonora. Oke, thank you for watching our video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.